Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama saya Helen Christy dalam program 5 menit yang memberkati. Tema renungan pada hari ini adalah Pray with Faith, berdoa dengan iman. Dalam Markus 11 ayatnya yang ke-24 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara, ketika kita berdoa dengan rendah hati, kita memohon kepada Tuhan, kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah mintalah dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Dia yang mempunyai kerajaan, Dia yang adalah Sang Penebus umat manusia, Dia yang menyediakan segala keperluan kita, pasti mengasihi kita dan mendengar setiap doa-doa kita. Pada ayat tadi Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Janganlah kiranya kita malah duduk dan bertanya-tanya, apa iya Tuhan akan mendengarkan doa kita? Apa iya Tuhan akan menjawab doa kita? Janganlah sampai kita tidak percaya saudara, tetapi setialah dan bertekunlah dalam doa dan tunjukkan kepadanya betapa kita mengasihi Dia dan mempercayai Dia, Allah satu-satunya yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Sebab ada tertulis dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-5-8 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Faith builds upon faith. Iman dibangun atas iman percaya kita kepada Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan dan melihat bukti kasih-Nya kepada kita, seharusnya kita semakin percaya dan lebih percaya dan bergantung sepenuhnya kepada kekuatan dan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang pendaki gunung yang terjatuh dari ketinggian. Saat pendaki itu terjatuh, dia masih bisa meraih batang pohon. Dia memegang erat batang pohon tersebut dan dapat bertahan hidup karena batang pohon tersebut. Namun tiba-tiba si pendaki ini menjadi sangat religius dan dia berteriak ke arah atas, ke arah surga. Apakah ada orang di atas sana? Tolong bantu saya. Dia meneriakkan hal ini 3-4 kali saudara. Dan akhirnya terdengar suara yang sangat dalam dan dalam berkata, "Ya, aku di sini. Lepaskanlah pegangan itu dan aku akan menjagamu." Si pendaki gunung ini kembali berpikir dalam beberapa menit sambil masih berpegangan pada dahan pohon tersebut saudara. Dan kemudian dia berteriak lagi saudara, "Apakah ada orang lain di atas sana?" Saudara, kita diibaratkan sebagai pendaki di gunung tersebut. Kita ingin tahu apakah ada orang di atas sana yang mengisi kekosongan kita dan kesepian kita. Apakah ada orang yang mendengarkan keluh kesah dan tangisan kita? Tetapi ketika ada seseorang yang merespon kita, kita gak mau orang itu meminta kita untuk melepaskan apa yang kita pegang kuat saat ini. Kita masih mau egois, kita masih mau bersikeras. Kalau cuman kita yang bisa memegang kendali atas hidup kita. Maka dari itu saudara, iman itu sangat penting bagi kita untuk dapat melepaskan dan membiarkan Tuhan yang bekerja dan memegang kendali atas hidup kita. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7 mengatakan pada kita, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Live by faith, not by sight. Mari kita sama-sama kita renungkan hal ini dan belajar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan hiduplah oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Yakinlah dan percayalah Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Haleluya.